Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Farim 195 di episode ke-40 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-40 ini, kita kembali menelusuri topik video kita, yaitu mengapa Tuhan perlu datang pada kali kedua dan apa tanda-tandanya pada bagian keempat. Bila di bagian 1-3 kita sudah melihat nubuat malaikat Gabriel yang ditulis Daniel, maka di bagian keempat sekaligus yang terakhir ini kita melanjutkan pada tanda umum yang kedua. Dan selanjutnya mengarah pada melihat tanda dari gulungan kitab bermaterai 7 serta kemunculan antikristus. Marilah kita memulainya. Saudara-saudara yang terkasih, tanda umum yang kedua yaitu tentang perang dan kabar tentang perang yang dapat kita lihat di kitab Matius 24 ayat 6-7. Marilah kita membacanya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Fenomena ini sudah terjadi sejak dahulu dan kita sulit untuk mengkualifikasikannya. Kerub kedua yang wajahnya seperti lembu jantan mengatakan, "Mari," setelah anak domba membuka materai yang kedua. Tampillah kuda berwarna merah padam seperti tertulis di Wahyu 6 ayat 3-4. Warna yang keras, bersifat mengintimidasi, sekaligus perlambang kekuasaan, bertujuan untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, dan terjadilah perang. Ingat, ini bukan perang Tuhan, di mana Yesus Kristus sebagai panglimanya, tetapi menggambarkan peperangan di antara umat manusia. Gambaran penunggangnya dikaruniakan pedang besar memperlihatkan tingkat kebinasaan pada peperangan yang terjadi di bumi sangatlah besar. Saudara-saudara yang terkasih, tanda umum yang ketiga yaitu tentang kelaparan dari Matius 24 ayat 7. Bencana kelaparan sudah menghantui seluruh dunia sejak dahulu. Jutaan orang meninggal setiap tahun. Semakin meningkat kemajuan dunia, bencana ini semakin surut. Untuk tanda kelaparan ini, diperlukan melihat kondisi suatu waktu yang tepat, diartikan sebagai sebuah tanda. Karena kondisi dunia saat ini cenderung baik. Kelaparan yang terjadi bukan menyeluruh, tetapi lebih mengarah ke bantuan yang terlambat datang yang mengakibatkan kekurangan gizi di beberapa tempat. Bila kita melihat dari kitab Wahyu 6 ayat 5-6 yang diwakili oleh kerub yang berwajah manusia yang mengatakan, "Mari,"
ketika anak domba membuka materai ketiga untuk menandakan kemunculan kuda hitam dan penunggangnya memegang sebuah timbangan. Di ayat 6 memperlihatkan resesi dunia dengan melihat harga secupak atau 1 liter gandum sama dengan 1 dinar. Inflasi yang sedemikian tinggi hanya untuk membeli gandum 1 liter sama dengan upah seorang pekerja di ladang dalam sehari. Ini bisa kita lihat di Matius 20 ayat 2. Secupak gandum diperlihatkan sama dengan 3 cupak jelai kedelai yang masih ada kulitnya. Tanda umum yang keempat yaitu tentang penyakit sampar. Bisa kita lihat di Lukas 21 ayat 11. Pengertian penyakit sampar atau pes di sini perlu kita redefinisikan kembali. Mengingat penyakit ini sendiri sudah lama musnah. Lebih baik kita mengartikannya sejenis penyakit seperti HIV/AIDS atau yang lebih dahsyat seperti COVID-19 yang menerpa 1 dari 14 penduduk dunia, atau pengaruh radiasi nuklir, atau bisa juga ada kemungkinan penyakit ini akan kembali mewabah suatu waktu kelak. Kitab Wahyu 6 ayat 7-8 memperlihatkan situasi pandemi dahsyat ini melalui materai keempat, melalui kerub berwujud burung nazar yang sedang terbang yang berkata, "Mari." Muncullah kuda berwarna hijau kuning yang bisa kita artikan warna semu pucat, di mana penunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Ini benar-benar sebuah malapetaka penyakit yang mematikan dan meluas. Untuk tanda perang, kelaparan, dan penyakit sampar ini dapat kita melihatnya dari kitab Wahyu 6 ayat 7-8. Sepertinya ketiga hal tersebut terjadi di dalam satu rentetan peristiwa. Marilah kita membaca dari Wahyu 6 ayat 7-8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Di ayat 8 diperlihatkan kematian-kematian manusia di bumi yang terjadi tidak secara normal atau belum pada waktunya. Tetapi kematian yang terakhir di ayat ini cukup unik, yaitu ada yang diakibatkan oleh binatang buas. Bila binatang buas sudah sedemikian besar efek mematikannya bagi manusia, maka tidak bisa tidak, situasi bumi sudah pasti dalam posisi yang sudah habis segalanya. Hutan-hutan juga tidak mampu lagi sebagai tempat tinggal hewan buas. Ini hanya bisa terjadi akibat pemusnahan bumi yang luar biasa yang diakibatkan oleh manusia sendiri.
Harap kita catat di sini. Ini baru gambaran perbuatan manusia. Artinya, Yesus Kristus belum memimpin armada perangnya untuk melakukan penghukuman melalui tiupan 7 sangkakala oleh 7 malaikat. Saudara-saudara yang terkasih, tanda umum yang kelima yaitu tentang gempa bumi. Marilah kita membaca juga dari Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kitab Wahyu 16 ayat 18 sampai 20. Khususnya ayat 19. Lebih merinci lagi dengan mengarah ke peristiwa setelah gempa bumi, yaitu saatnya Allah memusnahkan Babel. Marilah kita membaca dari Wahyu 16 ayat 18 sampai 20. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Tanda umum yang keenam, yaitu tentang martir dan penganiayaan umat Tuhan. Marilah kita membaca dari Matius 24 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Harus kita akui, dari abad 20 dan 21, saat ini terjadi peningkatan yang sangat menyolok untuk tanda keenam ini. Terlebih dalam anti-Yahudi dan anti-kekristenan. Yang sulit kita melihat adalah seberapa jauh hal ini akan berlangsung. Tanda umum yang ketujuh, yaitu tentang nabi-nabi palsu. Hal ini sudah kita bahas di bagian pendahuluan episode kita ini. Tanda umum yang kedelapan, yaitu tentang meningkatnya kejahatan dan hilangnya kasih yang hangat. Marilah kita membaca dari Matius 24 ayat 12. Dan karena masih bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini bisa diakibatkan situasi yang tidak menentu dan tanpa harapan di masa depan manusia. Di samping itu, manusia kehilangan integritasnya yang dipengaruhi banyaknya nabi, agama, dan doktrin palsu. Saudara-saudara yang terkasih, tanda umum yang ke-9 yaitu tentang Injil Kerajaan. Meningkatnya pemberitaan Injil Kerajaan juga merupakan ciri akhir zaman. Injil Kerajaan merupakan kabar baik akan penantian manusia, kembalinya Yesus Kristus untuk mewujudkan kerajaan 1000 tahun. Untuk mewujudkan kedamaian di bumi akan segera tiba. Inilah bentuk kerinduan manusia yang lahir dari rasa lelah menghadapi keruwetan hidup dan kejahatan manusia di bumi.
Manusia ingin dibebaskan dari kesengsaraan, terlebih ketika mendekati akhir zaman. Hal yang sebenarnya masih dalam batas wajar, sepanjang tidak keluar dari rasa frustasi manusia. Di sini, saudara-saudara tidak boleh mencampur adukkan antara Injil Kerajaan dengan Injil keselamatan. Injil keselamatan berhubungan dengan kedatangan Kristus pertama kali, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Marilah kita membaca dari Matius 24 ayat 23. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat ini tidak bermaksud mengatakan dalam konteks rohani, karena maknanya akan menjadi berbeda, bahwa keselamatan menjadi bukan karya Allah. Ayat ini lebih mengarah kepada perjuangan manusia dalam menghadapi segala kelumit kehidupan dalam bentuk apapun, termasuk ketika berada di dalam kesengsaraan besar. Sekalipun sangat berat, Alkitab telah bersaksi bahwa tetap banyak orang yang mengalami masa kesengsaraan besar akan hidup sampai akhir zaman. Dan sebaliknya, akan sangat banyak yang mati, tetapi lebih disebabkan karena dia meninggalkan imannya. Ketika Tuhan Yesus datang, yang tersisa hanyalah orang benar. Hanya orang benarlah yang mampu bertahan hidup di sepanjang masa kesengsaraan besar. Mereka tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang benar ini akan dibebaskan pada saat kedatangan Tuhan pada kali kedua. Tanda-tanda umum ditutup dengan nubuat dari Matius 24 ayat 14. Marilah kita membacanya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat tanda-tanda khusus akhir zaman. Tujuan tanda-tanda khusus ini diberikan Tuhan hanya untuk memberi penguatan kepada orang-orang benar, untuk memberitahu agar tetap kuat, karena kedatangannya sudah dekat. Sebagaimana kerinduan mereka yang setia menantikan kedatangan Tuhan, tanda khusus ini tidak berguna bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus di dalam ketulusan hatinya. Memang sudah tidak ada gunanya lagi bagi mereka karena waktunya sangat singkat. Sebelum memulai tanda khusus, marilah terlebih dahulu kita membaca dari Matius 24 ayat 15 sampai 20. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.
Sebenarnya di Matius 24 ini sendiri sudah memperlihatkan tanda-tanda khusus. Bahkan bisa kita sebut sudah sangat khusus. Karena banyak memperlihatkan nubuat itu sudah terjadi di depan mata kita. Tetapi ada baiknya kita melihat satu persatu. Yang pertama, adanya istilah pembinasa keji yang juga disebutkan di nubuat Gabriel. Ini tertulis di ayat 15. Gambaran tentang pembinasa keji ini muncul 3 kali di Daniel, yaitu pasal 9 ayat 27, 11 ayat 31, dan 12 ayat 11. Sepertinya ada yang penting dengan kemunculan yang 3 kali ini. Apakah berkaitan dengan Raja Antiochus Epiphanes di episode lalu yang membunuhi orang-orang Yahudi serta menggantikan korban bakaran di bait suci dengan menggunakan babi betina, serta membangun altar dewa Zeus persis di atas altar bait suci? Sepertinya tidak. Mengapa demikian? Antiochus Epiphanes tidak mengakibatkan efek kerusakan yang sedemikian hebat dan meluas. Inilah yang membuat saya mengatakan bahwa periode ketiga nubuat Gabriel tidak terjadi di masa sebelum dan pada saat Kaisar Titus menghancurkan Yerusalem. Yang kedua, perintah untuk melarikan diri ke pegunungan. Akibat perbuatan pembinasa keji ini, orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan sebagaimana tertulis di Matius 24 ayat 16. Yang ketiga, peringatan pada ibu yang hamil atau menyusui bayi sebagaimana tertulis di Lukas 21 ayat 23 sampai 24. Melihat eskalasi luar biasa kejinya si pembinasa inilah yang mengakibatkan terjadinya pengungsian agar dapat menghindarinya. Marilah kita melihat tentang pembinasa keji ini. Manusia durhaka menurut Alkitab harus binasa pada kedatangan Kristus kedua kali. Asal-usul pembinasa keji ini dapat kita lihat dengan jelas di Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Ini bukan manusia yang sesungguhnya. Dia adalah perwujudan dari binatang bertanduk 2 yang keluar dari dalam bumi, sebagaimana tertulis di Wahyu 13 ayat 11 sampai 15. Dengan tanduk yang menyerupai anak domba. Dia berkamuflase di paro pertama nubuat Gabriel. Dia mengawali niatnya dengan perdamaian. Dengan cara halus, dia menyesatkan manusia agar mau menyembah binatang lain yang mengutusnya, yang memberinya kuasa, yaitu dari seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Seperti ditulis di Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Binatang bertanduk 10 ini akan berkuasa selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Atau 1260 hari di paro kedua nubuat Gabriel. Dan ini sekaligus memulai masa kesengsaraan besar. Dia akan menghujat Allah, nama Allah, dan kemah kediaman Allah atau bait suci.
Pembinasa keji ini akan membuat patung binatang bertanduk 10 itu, dan dengan kuasa yang diberi kepadanya, maka dia memberi nyawa kepada patung itu, yang membuatnya dapat berbicara dan bertindak. Dia akan membunuh banyak orang yang tidak menyembah patung binatang pertama tersebut. Bila kita terus mengikuti Wahyu 13 ayat 16-18, terbukalah tabir. Ternyata binatang itu adalah antikristus dengan bilangan manusia 666. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan di sini. Tanda tentang bait suci di masa depan tidaklah terletak pada pemusnahannya, melainkan adanya proses pencemaran yang terjadi di atasnya. Bila bait suci sendiri secara fisik kelak akan turun dari sorga, Yerusalem baru, yang pastinya dilengkapi dengan bait suci serta tabut perjanjian yang akan berfungsi sebagai lambang pemerintahan Yesus Kristus. Yang paling penting adalah bagaimana menyikapi seluruh tanda-tanda itu. Kita sebenarnya hanya bisa melihat secara kasat mata kita sebuah kondisi di mana semakin meningkatnya tingkat amoralitas di dunia ini. Dan itu semua sesuai dengan kesaksian Alkitab yang memperlihatkan kita sedang menuju ke klimaks kitab Wahyu. Khusus gulungan kitab bermaterai yang ke-5 sampai ke-7 tidak bisa kita masukkan sebagai tanda-tanda, dikarenakan sudah mengarah ke persiapan dan permulaan kesengsaraan besar. Seperti materai ke-5, memperlihatkan jeritan manusia-manusia yang mati sebagai martir Tuhan. Ada proses dialogis secara rohani yang tentunya tidak ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat di Wahyu 6 ayat 9 sampai 10 dan Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Sedangkan materai ke-6 menggambarkan gempa bumi yang sedikit berbeda dengan nubuat Gabriel dan beberapa nubuat lainnya yang sudah kita lihat sebelumnya. Perbedaannya adalah pada tingkat kedahsyatannya. Dan bila kita sudah masuk ke tahap ini, kita tidak perlu tanda lagi, karena sudah berada di posisi menyelamatkan diri. Dan memanglah, proses penumpahan murka Tuhan di level ini, kita tidak akan melihat sebuah tanda, dikarenakan Tuhan dapat melakukan apapun juga dalam sekejap tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Tetapi kejadian itu sendirilah yang menjadi tanda yang jelas terlihat dan kita alami langsung. Sebagaimana diperlihatkan materai ke-6, sudah melibatkan gempa bumi bersamaan dengan matahari menjadi hitam serta bintang berjatuhan. Sebelum materai ke-7 dibuka, ada tahapan prosesi penyelamatan manusia dengan memateraikan umat pilihan Tuhan, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ini dilakukan Tuhan dikarenakan ketika materai ke-7 dibuka, segera akan dimulai meniup 7 sangkakala oleh 7 malaikat yang menandakan dilaksanakannya penghukuman Tuhan dengan cara pemusnahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat kombinasi nubuat Gabriel yang disebut Daniel dengan melihatnya dari nubuat lain di Alkitab.
serta kesaksian gulungan kitab bermaterai di Wahyu. Yang paling utama di sini adalah melihat tanda sebelum terjadinya kesengsaraan besar. Yang lebih utama lagi adalah kesiapan hati kita untuk mau hidup di dalam kebenaran. Karena Alkitab mempersaksikan setelah kesengsaraan besar yang hanya berlangsung 3,5 tahun itu berlalu, Yesus Kristus akan datang bukan sebagai panglima perang, melainkan dengan tangan terulur menyambut umatnya bersama-sama memerintah di tahta Daud selama 1.000 tahun. Sedemikian besar kasih-Nya. Dia tidak menginginkan masa kesengsaraan besar berlangsung lama. Penyebabnya adalah semua manusia akan mati dikarenakan kedahsyatan peristiwa tersebut. Sekalipun demikian, sampai akhir dunia ini, Tuhan tetap menghargai integritas diri-Nya yang menciptakan manusia sedemikian sempurna, yang tetap memiliki kebebasan memilih untuk berkehendak. Tetapi kita memang tidak memiliki alasan untuk protes. Pilihan apapun tetap ada konsekuensinya, baik hidup bersama Tuhan atau mengikuti jalan iblis. Bagaimana kita hendak protes? Karena kita harus sadar, kita menempati dan segala-galanya tentang diri kita adalah milik-Nya. Segeralah bertekuk lutut di kaki Yesus Kristus. Karena memang tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan. Masa kesengsaraan besar memperlihatkan betapa berkuasanya Yesus Kristus. Kita tidak bisa menyombongkan diri lagi. Karena bila ini semua terjadi, kita akan lebih memilih kematian daripada diperhadapkan pada masa kesengsaraan besar tersebut. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.